Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali tentunya saya berharap semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila seorang hamba senantiasa dalam lindungan Allah, maka dia akan merasa tenang, nyaman. Kemudian dia akan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersolawat kepada beliau, ikut sunnah-sunnah beliau. Dengan demikian semoga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam kesempatan kali ini kita akan menerangkan serta menjelaskan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keagungan, kemuliaan serta keistimewaan zikirullah ataupun berzikir kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan waktu yang tepat, waktu yang dianjurkan, waktu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berzikir, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan di dalamnya. Waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan untuk berzikir adalah pada waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asoli walatakum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Allah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah, tidak mengeraskan suara, dan waktunya pun ditentukan oleh Allah pada waktu pagi dan petang. Bahkan dalam firman Allah tersebut diterangkan, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maknanya hadirin, orang yang tidak melaksanakan zikir pagi dan petang adalah tergolong orang-orang yang lalai. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, tepatnya
Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kalian berada di sore hari dan waktu kalian berada di waktu subuh. Ini sangat jelas, hadirin sobatku. Waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berzikir. Karena di dalam firman Allah di atas tadi disebutkan, maka bertasbihlah. Maknanya adalah kita diperintahkan untuk bertasbih. Bahkan apabila kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita memperbanyak zikir kita, memperbanyak zikirullah, zikir kepada Allah pada waktu tersebut. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk berzikir pada waktu tersebut, yaitu pada waktu pagi dan petang, tepatnya setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fima yadhkuru an rabbihi tabaraka wa ta'ala adhkuruni ba'dal asri wa ba'dal fajri sa'atan akafika fima bainahuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berzikirlah kepadaku sejenak setelah asar dan setelah subuh, niscaya aku akan mencukupi kalian di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, berzikirlah kepada Allah, maka semua tujuanmu akan mendapat bantuan. Pentingnya kita berzikir pada waktu tersebut, karena mau ataupun tidak mau, kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan berada dalam kampung akhirat. Pentingnya akhirat sering tidak diperhatikan karena urusan dunia yang menipu, dunia yang memperdayakan kita. Padahal apakah rugi apabila kita luangkan waktunya sejenak saja untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah kerugian usaha kita jika kita meluangkan waktu sejenak setelah subuh dan asar untuk berzikir kepada Allah? Sebab diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa pada kedua waktu itu Allah memberikan faedah dan manfaat yang sangat banyak. Dan jika Allah telah berjanji akan mencukupi keperluannya, tentu kita tidak memerlukan selain Dia lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari ba'da subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya. Dan duduk bersama orang yang berzikir ba'da asar hingga terbenam matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba Arab. Di dalam hadis yang lainnya beliau bersabda, barang siapa setelah sholat subuh dengan berjamaah sibuk berzikir hingga terbit matahari dan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah Isra, maka dia memperoleh pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berzikir bersama jamaah setelah sholat subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam sedunia tahu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah manusia yang agung, beliaulah manusia yang sempurna, beliaulah utusan Allah. Maka apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkara yang penting ini, sangat rugi apabila tidak kita amalkan. Nabi lebih menyukai orang yang duduk berzikir setelah sholat subuh daripada dunia seisinya. Ini seorang nabi, ini seorang rasul. Apalagi kita hari ini, kita lebih membutuhkan perkara yang penting ini. Demikian juga duduk bersama orang yang berzikir dari asar hingga terbenam matahari, kata Nabi, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan agar berzikir setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Lebih-lebih kita mengistiqomahkannya. Inilah yang menyebabkan orang-orang soleh benar-benar menjaga pada waktu tersebut dengan istiqomah. Biasanya orang-orang soleh menggunakan waktu setelah subuh dengan berzikir sebanyak-banyaknya, juga setelah sholat asar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali dijelaskan tentang perkara yang mulia ini. Kiranya dengan kita memahami, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tadi, maka kita baru paham, kita baru tahu ternyata ini adalah memang perintah Allah. Terlebih diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat rugi apabila kita mengabaikannya. Semoga pertemuan yang sangat singkat ini bisa menjadi tergugah hati kita betapa pentingnya berzikir, dan kita menambah kepahaman, menambah pengetahuan, tambah ilmu kita. Ternyata berzikir pada waktu pagi dan petang sangat dianjurkan. Itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mari sama-sama kita mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.